Untuk ini kami berempat, kita semua masing-masing membawa masing-masing expertise-nya, gitu kan ya. Saya dan Primo, kita memang fokusnya di branding, strategi, marketing, dan bisnis. Lalu kami berbicara dengan Chef Lisa, mungkin sudah berapa juga ada Chef Lisa, gitu kan. Jadi ada Akel, beliau adalah putra dari Mbak Ei, pendiri Dapur Coklat, dan juga sudah mulai masuki industri bisnis juga. Nah, mungkin singkatnya ini sebenarnya bukan brand baru. Ini brand sudah ada sejak tahun 2021. Dulu berawal di Kite, kemudian somehow berevolusi dan akhirnya sampai dengan saat ini kita mencoba untuk mereposisi dan kemudian menjadikan brand ini kembali relevan terhadap marketnya. Nah, sejak 2024 sempat vakum karena kita sedang mencoba untuk menggodok konsep yang baru. Kemudian akhirnya tahun ini kita melahirkanlah The Wheat yang baru dengan positioning yang baru, produk yang baru, feel yang baru yang kami harap bisa menjadi jawaban terhadap kebutuhan hadirnya produk-produk di seri Country yang secara produk kualitinya itu cukup baik dengan harga yang cukup approachable. Jadi kalau ibu lihat di bawah tuh sebenarnya harganya kalau dibandingkan sama yang lain sebenarnya cukup kompetitif, tapi dalam konteks produk sebenarnya kita cukup baik. Nah, mungkin itu adalah tujuan kami di mana kami ingin memberikan sebuah rangkaian produk yang bagus, punya benchmark yang internasional, tapi dengan harga yang approachable. Mungkin bisa mau menambahkan produk tetapnya apa aja? Jadi kita punya produk Fiona Seri dan bread, dan kita punya ciri khas dari kalau untuk breadsnya kita punya ciri khas roti-roti yang tidak dijual di bakery lain ya. Jadi produknya pasti beda dengan bakery. Untuk Fiona Seri juga kita keluarkan produk yang sebisa mungkin berbeda dengan produk Fiona Seri dari brand yang lain. Kurang lebih 15 varian. Cafe cheese? Ya, cafe cheese, cafe ayam. Terus ada pangol chocola kita yang model yang paling baru itu juga kebetulan belum ada juga. Jadi kita selalu keluarin yang varian-varian yang ikutin update gitu, lebih update daripada dessert. Tapi kalau Fiona Seri itu lebih ke adonan yang berlapis, adonan yang berbeda. Kayak croissant itu bidang seri kan? Fiona Seri. Jadi pastry itu lebih kayak entremet, kayak cake, ya itu masuk ke pastry. Breads itu beda lagi. Boulangerie. Mungkin kalau cerita juga positioning kita emang ada berbeda dari tadi kan Mas Duta udah bilang ya kalau sebelumnya memang udah ada brand Wheat-nya, ini kita repositioning ulang. Jadi secara brand kita memang menyasar ke target audiens yang memang lebih muda lagi. Makanya kalau dilihat mulai dari pemilihan produknya, kemudian sampai ke outletnya, ke desainnya, semua visualnya tuh yang memang lebih relevan dan juga bisa menarik ke generasi yang lebih muda. Pasti kita ngambil banyak inspirasi dari beberapa kafe yang kita datangkan di tempat aku kuliah di Australia. Jadi dari sisi desain tembok dengan lukisan dan juga cara warna yang kita pilih, mungkin semuanya udah di tailor ke arah yang mungkin generasi aku lebih tertarik ya. Tapi kalau kita lihat marketnya fresh market juga udah semakin kesini makin banyak anak muda di luar sekolah, keluar magang atau whatever the case, mereka datang ke sini untuk nongkrong, ketemu tempat kita, bisa di-accept dan menjadi tempat yang wah, anak-anak generasi aku tuh ya this place is pretty cool, ya ini keren tempatnya gitu. Jadi terutama dari yaitu pilihan warna, dari bahkan playlist musik juga sangat kita prioritasin. Kita brainstorm bertiga lama juga tuh, kita bikin playlist akhirnya untuk mencapai vibe yang kita dari yang generasi saya inginkan lah. Jadi sebenarnya semua orang tuh bisa melihat kami, makanya tadi yang kayak bilang dari sisi pasar pun dibuat sedemikian rupa sehingga orang punya ketertarikan untuk masuk ke dalam premis kami. Kita bicara live baking. Jadi konsumen itu bisa melihat di bawah open kitchen gitu kan ya. Jadi Lisa dan timnya akan membuat produksi secara kontinu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Itu akan dibagi. Ya, jadi akan dibagi menjadi 3 batch. Dia akan baking jam 8, jam 12, dan jam 3. Jadi tidak sangat fresh. Itu yang akan kami tawarkan. Nah, kami harapkan nanti 3 produk itu akan terus berevolusi. Jadi tiap bulan mungkin ada special menu,
ada special creation, kemudian juga kolaborasi dengan chef lain, itu gitu. Ya, kolaborasi dan kedepannya akan Kami harap dengan tadi yang dibilang interior, komunikasi sosial media, kemudian dengan teman-teman juga hari di sini, chef, logistik, itu bisa menjadi sebuah alat buat kami untuk mengamplifikasi narasi yang kami miliki. Kedua tentu adalah produknya, dengan produk yang spesifik, dengan bentukan yang modern, dengan nama juga yang modern, dengan harga yang approachable, kami harap jadi amunisi buat kami untuk catering demografis. Jadi nggak ada marketing tadi tidak apa yang biarkan produknya yang berbaca. Nah sebenarnya Mas dari sisi produk tetap ada benang merahnya, tapi kami juga ingin menyasar generasi yang lebih muda. Nah kami harapkan dengan ada benang merah itu Mas, yang previous klien itu tetap bisa ke kami, tapi the same time yang muda pun juga tetap mau ke kami juga. Jadi kami berharap dua demografi bisa kami akomodasi Mas. Dengan harapan tadi saya bilang dengan produk yang berkualitas, kita harap itu bisa jadi mungkin untuk promonya kita ingin dorong produk yang kami buat dengan harga yang